Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salah satunya yaitu nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di akhir yaumul nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, saya Jihan Fajriah dari Prodi PAI semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang membangun komunikasi lintas agama. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian komunikasi, yang kedua yaitu pengertian mengenai agama, yang ketiga yaitu mengenai komunikasi lintas agama. Di sini saya sedikit mempunyai quotes yang berbunyi, ilmu adalah hiasan lahir, agama merupakan hiasan batin. Ilmu memberikan kekuatan dan menerangi jalan, agama memberikan harapan dan dorongan jiwa. Baik, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication. Secara etimologis atau menurut asal katanya, yaitu berasal dari bahasa Latin, communicatus. Dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian ini, maka jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang. Sedangkan menurut Frank Dance, mengatakan bahwa komunikasi tidak bisa dimaknai dengan secara tunggal, karena banyaknya pemahaman tentang komunikasi. Di antaranya, ia mengartikan bahwa komunikasi adalah proses yang menghubungkan semua bagian-bagian yang terputus. Pengertian ini dikatakan sebagai pemahaman yang sangat umum. Jadi, pada dasarnya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi merupakan satu proses yang berlangsung terus-menerus dan mengalami perkembangan, yang berarti sejalan dengan tingkat perkembangan masyarakat. Proses komunikasi itu sendiri terbagi menjadi dua tahap, yaitu secara primer dan secara sekunder. Menurut Effendi, komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan. Namun, komunikasi juga tak lepas dari konteks sosial, artinya ia akan diwarnai oleh sikap, perilaku, pola, dan norma. Yang keduanya, antara masyarakat saling mempengaruhi. Menurut Nuruddin, dengan kata lain, komunikasi merupakan proses sosial dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial. Komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi akan berlangsung selama adanya kesamaan makna atau pengertian di antara mereka yang berkomunikasi. Komunikasi menjadi suatu kebutuhan yang fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Komunikasi menjadi jembatan yang menghubungkan kesederhanaan dan kompleksitas keragaman, sehingga terjadi pertukaran pikiran, saling kirim pesan, saling mengungkapkan perasaan, dan sebagainya. Proses ini idealnya dapat berjalan secara efektif, dalam pengertian bisa memberikan pengaruh sesuai dengan tujuan yang dilakukan sebuah proses komunikasi antaragama. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu agama yang berarti tradisi, atau kata yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau, sehingga agama berarti tidak kacau. Dapat juga diartikan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia
ke arah dan tujuan tertentu. Dilihat dari sudut pandang kebudayaan, agama dapat berarti sebagai hasil dari suatu kebudayaan. Dengan kata lain, agama diciptakan oleh manusia dengan akal budinya serta dengan adanya kemajuan dan perkembangan budaya tersebut serta peradabannya. Bentuk penyembahan Tuhan terhadap umatnya seperti pujian, tarian, mantra, nyanyian, dan lain-lainnya itu termasuk unsur dari kebudayaan. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari kata bahasa Latin, yaitu religio dan berakar pada kata religi yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Pengertian agama ditinjau dari sisi etimologi. Pengertian agama jika ditinjau dari etimologi adalah peraturan. Maksudnya yaitu suatu petunjuk agar hidup tidak berantakan, lebih tertata, dan punya tujuan. Arti lain dari bahasa Arab yang berasal dari kata ad-din adalah aturan hidup yang pasti dan jelas secara logis untuk diikuti. Yang kedua, itu pengertian agama secara terminologis. Sedangkan arti agama secara terminologis yaitu pedoman hidup yang memiliki aturan di dalamnya, baik dari keimanan, kehidupan, cara beribadah, hubungan sosial dengan semua makhluk dan isinya. Semua tercantum jelas dan tidak dapat diubah. Lalu ada pengertian agama secara umum. Setelah memahami pengertian agama secara terminologi dan etimologi, maka agama sesungguhnya memiliki pengertian sendiri secara umum, yaitu suatu yang dapat dipercaya orang sebagai usul penciptaan dunia. Seluruh aturan, tata cara, dan sebagainya diikuti sesuai dengan yang sudah ada sebelumnya, entah berasal dari kitab, orang terdahulu, atau imam. Menurut A.M. Saifuddin, tahun 1987 menyatakan bahwa agama merupakan kebutuhan manusia yang paling esensial yang bersifat universal. Karena itu agama merupakan kesadaran spiritual yang di dalamnya ada satu kenyataan di luar kenyataan yang nampak ini, yaitu bahwa manusia selalu mengharapkan belas kasihnya, bimbingannya, serta belayannya yang secara ontologis tidak bisa diingkari, walaupun oleh manusia yang mengingkari agama atau komunis sekalipun. Menurut Emil Durkheim, mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu, yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Sedangkan menurut M. Nasir, yaitu bahwa agama adalah kepercayaan dan cara hidup yang mengandung faktor-faktor antara lain A. Sebagai percaya dengan adanya Tuhan, sebagai sumber dari segala hukum dan nilai hidup. Yang kedua ada B, yaitu ada percaya dengan wahyu Tuhan kepada Rasulnya. Yang C ada percaya dengan adanya hubungan antara Tuhan dengan manusia atau perorangan. Yang D ada percaya dengan hubungan ini dapat mempengaruhi hidupnya sehari-hari. Percaya bahwa dengan matinya seseorang, hidup rohnya tidak berakhir. Yang F, yaitu percaya dengan ibadah sebagai cara untuk mengadakan hubungan kepada Tuhan. Yang G yaitu percaya dengan keridhaan Tuhan sebagai tujuan hidup di dalam dunia. Sungguh, ini pun beberapa faktor dalam yang kita sebut sebagai untuk melukiskan secara terang apa itu agama, sehingga kita dapat melihat bedanya dengan yang lain. Yang ketiga yaitu ada komunikasi lintas agama. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang komunikasi lintas agama. Untuk memelihara kehidupan harmoni di tengah pluralitas masyarakat seperti yang ada di Indonesia, untuk mengelola komunikasi dalam ruang kehidupan multikultural perlu dipupuk sejak dini. Bahkan anak-anak baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai multikultural, mulai yang diperkenalkan melalui aktivitas komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam ruang pendidikan formal dengan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah, tanpa harus menambah beban pelajaran tersendiri. Sehingga sikap inklusif tidak terbentuk dengan sendirinya, sehingga toleransi pun masih dapat perlu pembinaan secara lebih intensif. Cara-cara dan pendekatan dalam proses pembelajaran agama masih harus diperbaiki dan disempurnakan. Pendekatan doktrinal yang hanya akan mempertebal klaim-klaim kebenaran secara sepihak sejatinya
dikurangi seiring semakin meningkatnya taraf intelektualitas. Masyarakat beragama ke depannya melalui proses pembelajaran sosial, seperti telah disebutkan, terutama dengan semakin meningkatnya apresiasi dan toleransi antar umat beragama, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang komunikatif, yaitu masyarakat transformatif yang berkepentingan atas terjadinya perubahan sosial, dengan tujuan utama menumbuhkan kembang model kehidupan yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, komunikasi multikultural akan membebaskan masyarakat dari belenggu rasionalitas semu, sekaligus membangun tatanan yang lebih berkeadilan agar mampu mencapai kesaling pengertian dalam setiap tindakan sosial yang mereka akan lakukan. Melalui proses inilah akan menimbulkan terjadinya pembaruan kehidupan dengan mengedepankan dunia makna yang dimiliki kebersamaan secara berkelanjutan. Klaim-klaim kebenaran yang sudah menjadi watak setiap agama pun dapat dengan mudah dicairkan melalui peningkatan apresiasi multikultural yang membuka peluang saling pengertian antara pemeluk agama yang berbeda-beda alasan. Terkadang malah terjadinya suatu konflik antar umat beragama, yaitu salah satunya bersumber pada rendahnya pemahaman dan apresiasi tentang komunikasi multikultural. Rendahnya pemahaman dan apresiasi memudahkan masuknya unsur lain di dalam tema agama. Kehidupan multikultural memang mensyaratkan adanya toleransi tanpa harus menggeser makna agama ataupun tradisi yang dianut suatu masyarakat. Toleransi membutuhkan sikap inklusif yang mau menerima kehadiran orang-orang yang berbeda. Sikap seperti itulah yang dapat menciptakan harmoni dan kedamaian. Sikap inklusivisme yang memutarbalikan kebenaran sendiri tanpa melihat kebenaran yang diyakini pihak lain merupakan sikap yang akan menciptakan keharmonisan. Di sini maksudnya dengan sikap yang disharmonis, ketegangan, konflik bahkan dapat mendorong sikap saling curiga yang semakin tidak produktif, yang jika saling dikelola secara baik maka dapat merusak, bahkan dapat menghancurkan kehidupan multikultural yang harmonis dan damai. Maka daripada itu, untuk mencairkan hambatan pluralitas, diperlukannya dialog-dialog antar agama, pertukaran pemikiran antar umat, serta budaya yang lebih sehat dan produktif sehingga masing-masing pihak dapat lebih lebar membuka pintu toleransi. Masing-masing pihak diperlukan keterbukaan dan inklusivisme yang memungkinkan keterbukaannya terhadap toleran di antara umat-umat yang berbeda. Spirit multikultural yang ditata dalam pembangunan komunikasi antar umat pada gilirannya akan menyentuh setiap pihak yang berada untuk dapat menikmati perbedaan secara damai. Perbedaan kemudian menjadi kekayaan pluralitas dan bukan lagi menjadi hambatan berinteraksi. Setiap agama membuka peluang-peluang dialog yang lebih inklusif dan menutup ruang-ruang yang dapat mempertebal dimensi klaim kebenaran yang memang sudah menjadi watak setiap agama. Sebagai pesan rahmatan lil alamin, Islam tidak dapat dikomunikasikan dengan hanya mengedepankan dimensi alaminnya tanpa mempertimbangkan dimensi rahmatannya secara arif, agar dapat hadir dalam ruang komunikasi yang lebih manusiawi. Islam perlu dikemas ulang dalam rumusan pesan yang lebih bersahabatan dengan menghitung aspek-aspek keragaman yang telah terlanjur menjadi keniscayaan bermasyarakat, lalu dikomunikasikan dalam bahasa yang lebih konseptual, bilisani qaumihi, serta disajikan dalam menu-menu kehidupan yang dapat dinikmati beragam kaum. Ala qadri ukulihim, meski memiliki selera budaya yang tidak sama. Secara substantif, fasilitas bil ihsani qaumihi atau berkomunikasi dengan mengutamakan bahasa kaumnya merupakan perwujudan dari rahmatan lil alamin. Lalu, jika ada yang bertanya, lantas bagaimana kita sebagai manusia yang hidup berada di negeri multikultural dapat tetap menjalankan sikap toleransi antar sesama? Apakah semua agama itu baik? Nah, maka daripada itu, untuk menjawabnya, kita semua harus sadar bahwa semua agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Ya, tapi apakah dengan hanya mengikuti kesamaan-kesamaan itu lantas terjadinya toleransi? Jawabannya tentu tidak akan dapat semudah itu. Sebab kenyataannya multikultural seperti yang terjadi di Indonesia ini justru menjadi kekuatan yang diakui ataupun tidak telah mendorong perselisihan bahkan konflik.
Inilah potensi agama-agama yang sejatinya dapat dibangunkan sebuah jembatan untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan itu. Perlu kita pahami bahwa jika kita menginginkan kerukunan hidup beragama, tentu diperlukan toleransi. Namun, sikap toleran sulit dibangun tanpa adanya inklusivisme sikap, khususnya dalam beragama. Lalu, apa yang dapat kita perbuat untuk menjalin komunikasi lintas agama? Masyarakat multiagama seperti yang ada di Indonesia, misalnya, jika menginginkan kerukunan, sekaligus menghindari ketegangan-ketegangan antar pemeluk agama yang berbeda, perlunya dipupuk secara inklusif dalam beragama yang secara otomatis akan menghindari sikap-sikap eksklusif dalam beragama. Sikap inklusif muncul dengan tetap memelihara kesadaran adanya perbedaan. Jadi, adanya perbedaan atau tidak dipaksakan harus sama atau seolah-olah sama. Keterpaksaan tidak akan memunculkan sikap kesamaan dan tidak pula akan secara otomatis menjadi toleran. Sikap toleran tidak berarti menafikan adanya perbedaan. Perbedaan akan tetap ada, tapi inilah yang memicu pentingnya penghormatan dalam perbedaan-perbedaan itu. Jadi komunikasi lintas agama yaitu suatu proses yang menghubungkan semua bagian-bagian yang terputus. Hal ini dikarenakan tujuan utama membangun komunikasi lintas agama adalah untuk membangun sebuah kesepahaman bersama antara pemeluk agama dan meminimalisir pergesekan atau konflik antar pemeluk agama. Komunikasi antar agama sederhananya merupakan ekspresi inklusif dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda agama. Komunikasi lintas agama menyiratkan sebuah kesan eksklusivisme di antara para pemeluk agama yang berbeda. Eksklusivisme sikap beragama pada gilirannya akan membuat jarak yang lama-kelamaan dapat melebar sehingga akhirnya masing-masing dapat mengambil tempat berseberangan satu sama lain. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.